Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Bersabar adalah ibadah yang sangat agung, yang tidak boleh terpisah sedikit pun dalam sepanjang hidup kita. Lalu apa makna sabar? Secara bahasa, sabar itu artinya al-habsu wal kaffu, mencegah dan menahan. Sedangkan secara istilah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin mengatakan, fasobru habsun nafsi anil jaza wat tasakhut. Sabar itu adalah menahan diri dari kegoncangan dan kemarahan. Wa habsul lisan anis syakwa, dan menahan lisan dari mengeluh. Wa habsul jawarih anit tashwish, dan menahan anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan yang tidak terkontrol, seperti melampiaskan amarah secara membabi buta. Dan biasanya orang seperti ini setelah amarahnya mereda, maka dia pun menyesal atas apa yang dia lakukan. Itulah akibat dari ketidaksabaran. Ini makna sabar yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Untuk lebih memahami hakikat sabar, maka kita akan mempelajari 10 kaidah. Kaidah sabar yang pertama adalah, sabar itu dibutuhkan dalam 3 hal. Kesabaran diperlukan dalam 3 hal. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa huwa 3 anwa', sabrun ala ta'atillah. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, bersabar dalam menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjalankan perintah-perintahnya. Untuk sholat, puasa, zakat, haji, ini perlu kesabaran.
terutama solat-solat tertentu di waktu yang sulit, di kondisi yang sulit, seperti solat subuh dalam kondisi dingin, kita masih mengantuk dan kita harus menyentuh air. Oleh karenanya Nabi SAW pernah mengabarkan amalan yang sangat agung, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan kita tidak suka. Maksudnya tidak suka karena kondisinya masih dingin, masih mengantuk, harus menyentuh air. Maka itu perlu kesabaran. Termasuk juga dalam mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, seperti bangun malam untuk sholat tahajud. Ini juga perlu kesabaran. Yang kedua, wasabrun an ma'siyatillah, bersabar dalam menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga tidak mudah, karena hawa nafsu dan setan selalu memerintah kepada kemaksiatan. Maka perlu sabar agar kita tidak terjerumus dalam maksiat. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, sedangkan neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Maka perlu kesabaran dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Yang ketiga, wasabrun alam tihanillah, bersabar menghadapi ujian Allah, takdir Allah berupa musibah yang menimpa kita atau hal-hal yang tidak kita senangi dalam hidup ini. Apa saja bentuknya? Rasa sakit, apakah sakit hati atau sakit fisik, hilangnya harta, rusaknya harta, atau keluarga kita sakit, anak kita tertimpa musibah sehingga membuat kita bersedih. Apa saja hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup atau musibah-musibah yang menimpa kita, maka hendaklah kita hadapi dengan kesabaran. Dari 3 macam sabar ini, ulama membagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, sabar ikhtiyari. Yang kedua, sabar ittirari. Sabar ikhtiyari artinya kita diberi pilihan oleh Allah, apakah mau mengamalkan ketaatan ataukah melakukan kemaksiatan. Ini 2 jenis sabar yang pertama. Sabar dalam mengamalkan perintah Allah atau sabar dalam menjauhi larangan Allah. Maka itu sabar ikhtiyari, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemampuan memilih, apakah memilih jalan yang benar atau jalan yang menyimpang. Tentu yang Allah kehendaki dan Allah perintahkan adalah memilih jalan yang benar. Dan apapun yang dipilih seorang hamba,
tidak keluar dari takdir Allah sedikit pun. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah yang kamu kehendaki akan terjadi kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Adapun yang dimaksud dengan sabar ittirari adalah kesabaran kita ketika ditimpa musibah, dan orang yang ditimpa musibah itu nggak bisa memilih. Itu bukan pilihan dia. Orang yang sakit misalkan, atau tertimpa kecelakaan, maka dia tidak memilih. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan atasnya tanpa dia bisa memilih. Maka dia pun sabar menghadapinya. Lalu pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Sabar ikhtiyari atau ittirari? Kebanyakan ulama berpendapat yang lebih afdal adalah sabar ikhtiyari. Karena di situ seseorang ada usaha melakukannya. Terlebih lagi jika godaannya berat, tantangannya berat. Sedangkan orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, dia nggak mungkin bisa melawan takdir Allah. Dia hanya bisa menerima saja. Tentu orang yang bersabar menjalankan perintah dan menjauhi larangan tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di situ Allah berikan dia kemampuan untuk memilih. Tetapi ketika dia ditimpa musibah, dia hanya bisa menerima, tidak ada kemampuan untuk memilih. Oleh karenanya kata para ulama, sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda untuk melakukan hubungan terlarang oleh seorang wanita yang cantik jelita, ditambah lagi wanita itu terang-terangan mengajak, sudah nggak ada malunya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam anak muda yang syahwatnya lagi bergejolak dan tidak punya pasangan yang sah untuk pelampiasan syahwatnya. Dan beliau orang asing di negeri tersebut. Pintu-pintu dan jendela sudah dikunci oleh wanita itu. Tinggal mereka berdua di dalamnya. Karena wanita itu menjebak Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kesabaran beliau ketika itu, kata para ulama, lebih dahsyat daripada kesabaran beliau ketika dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudara beliau. Kemudian ulama juga membicarakan mana yang lebih afdal, sabar menjalankan perintah atau sabar menjauhi larangan. Maka kebanyakan ulama berpendapat yang lebih afdal adalah sabar menjalankan perintah. Namun ini berlaku secara umum. Sabar menjalankan perintah itu lebih afdal. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mesti kita kerjakan. Sedangkan sabar menjauhi larangan itu nggak perlu berbuat apa-apa, cukup diam saja. Sabar tidak minum khamar,
ya cukup tidak minum, nggak perlu berbuat apa-apa. Sedangkan untuk menjalankan perintah kita harus melakukan sesuatu, yaitu melakukan apa yang Allah perintahkan. Tapi jemaah sekalian, dalam kondisi khusus bisa jadi sabar menjauhi larangan menjadi lebih afdal daripada mengamalkan perintah. Kenapa? Karena kondisi ketika itu lebih berat. Contoh, seorang anak muda yang syahwatnya sedang bergejolak, bagi dia sholat setiap hari 100 rakaat itu lebih mudah daripada mengekang syahwatnya. Maka ketika itu kesabarannya dalam menjauhi syahwat yang haram menjadi lebih afdal. Ini penjelasan kaidah yang pertama. Yang kedua, sabar itu hukumnya wajib dan kedudukannya sangat agung. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menukil adanya ijma' ulama atas wajibnya sabar. Kata beliau, wa huwa wajibun bi ijma'il ummah. Sabar itu hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, karena Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kepada kita untuk sabar. Dan hukum asal dalam perintah itu wajib. Dalam Al-Quran sangat banyak perintah bersabar. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah panggil kita dengan panggilan keimanan, lalu diperintah untuk bersabar dan solat. Dan solat adalah ibadah yang sangat agung. Maka sabar disebutkan bersama solat menunjukkan keagungan sabar. Bahkan dalam ayat ini Allah memberikan keutamaan khusus bagi orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya Allah akan menolongnya, mendukungnya, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang sabar. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa huwa nisful iman. Sabar itu adalah setengahnya keimanan. Fa innal iman nisfani. Karena iman terdiri dari dua bagian. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Sebagian keimanan adalah sabar dan sebagiannya lagi adalah syukur. Dan hidup kita jamaah sekalian nggak akan bisa lepas dari dua kondisi. Apakah mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah? Meskipun nikmat jauh lebih banyak dan lebih besar dibanding musibah yang menimpa kita. Sehingga atas nikmat Allah kita bersyukur, dan atas musibah yang Allah timpakan
maka kita bersabar. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan kondisi hidup orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya semua urusan hidup orang beriman adalah kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali pada orang beriman. Seperti apa bentuknya? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, maka dia pun bersyukur, sehingga kenikmatan itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa musibah, maka dia pun bersabar, sehingga musibah itu menjadi kebaikan baginya. Oleh karenanya, hadis yang mulia ini mengingatkan kita, nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita belum tentu kebaikan, belum menjadi kebaikan sampai kita bersabar, sampai kita bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur, maka nikmat dunia itu berubah menjadi malapetaka. Sebagaimana kata para ulama salaf, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah musibah yang sebenarnya. Dan sebaliknya, musibah belumlah menjadi keburukan. Kalau kita hadapi dengan sabar, maka itu adalah kebaikan. Tapi kalau kita tidak sabar, maka itu lebih buruk daripada musibah itu sendiri. Oleh karenanya, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, khairu 'aishin adraknahu bis sabar. Sebaik-baik kehidupan yang kami dapatkan adalah dengan sabar. Sampai kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, walihadza kana sabru minal imani bimanzilati ra'si minal jasad. Oleh karenanya, kedudukan sabar dalam keimanan seperti kedudukan kepala pada jasad. Wala imana liman la sabra lahu, maka tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Kama annahu la jasada liman la ra'sa lahu, sebagaimana tidak ada jasad atau tidak bergunanya jasad bagi siapa yang tidak punya kepala. Maka sabar memiliki kedudukan yang sangat agung. Kaidah yang ketiga, wajib ikhlas dalam bersabar. Karena sabar itu ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Dan setiap ibadah harus dilandasi oleh keikhlasan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niat dengan ikhlas, maka dia dapat pahala. Kalau enggak ikhlas, malah dapat dosa. Maka sabar ibadah.
sehingga harus dilakukan dengan ikhlas. Bagaimana cara mengikhlaskan niat dalam ibadah? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wa huwa an yakuna al-ba'its lahu ala sabri mahabbatullah wa iradata wajhih wa taqarrub ilaih. Orang yang ikhlas dalam bersabar itu adalah yang motivasinya untuk bersabar adalah cinta kepada Allah, mengharapkan wajahnya, dan ingin mendekatkan diri kepadanya. Itulah orang yang ikhlas dalam ibadah. Ini berlaku untuk semua ibadah. Orang yang niatnya ikhlas itu, ketika dia beribadah, dia lakukan atas dasar cinta kepada Allah, mengharapkan wajahnya, dan ingin mendekat kepadanya. Apa maksudnya jemaah sekalian? Mengharapkan wajah Allah, maksudnya adalah agar Allah memasukkan kita ke dalam surga dan selamat dari api neraka, sehingga kita mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana janji Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga dan tambahan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan wa ziyadatu an-nadharu ila wajhillahi azza wa jalla. Yang dimaksud dengan tambahan adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah nikmat terbesar penghuni surga. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan ikhlas itu enggak berharap apa-apa. Justru Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita, orang yang ikhlas itu dia berharap wajah Allah. Artinya dia pingin Allah balas dia dengan surga dan dijauhkan dari api neraka, agar dia mendapatkan nikmat terbesar untuk penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian, orang yang beribadah tanpa berharap apa-apa, dia terancam tidak bisa merasakan nikmat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang yang tidak beriman bahwa Allah memiliki wajah. Mereka bilang maksud wajah Allah bukan wajah beneran, itu cuma ungkapan Allah punya zat, tapi Allah nggak punya wajah beneran. Ini suatu kelancangan, berani berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dari Rasulullah SAW. Tidak pula satu riwayat dari seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang pernah berkata demikian. Dia mengharap sesuatu. Kenapa disebut ikhlas? Karena dia berharapnya hanya kepada Allah. Tidak ikhlas itu kalau dia berharap kepada makhluk. Oleh karenanya, lanjutan ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang ikhlas dalam sabar, kata beliau, la liidhari quwwatin nafs. Sabar itu bukan untuk menunjukkan kekuatan diri kita. Wal istihmad ilal khalqi, bukan pula meminta pujian manusia. Wa ghairi dzalika minal a'rad, maupun niat-niat yang lain, yang intinya dia berharap dari manusia. Apakah berharap harta mereka, kedudukan di hati mereka, atau pujian mereka? Maka itulah orang yang tidak ikhlas. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang-orang yang sabar dengan ikhlas pada surat Ar-Ra'd ayat ke-22.
walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar karena mengharap atau mencari wajah Rabb mereka. Wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menegakkan salat dan berinfak dari sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar, mereka itulah yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan orang-orang yang sabar dengan ikhlas adalah yang mengharap balasan dari Allah semata, yaitu diperlihatkan kepadanya wajah Rabb-nya. Jadi ada orang-orang yang sabar agar disebut dia hebat, kuat, atau pahlawan, atau bukan orang sembarangan, dan lain-lain. Maka itu semuanya meruntuhkan amalannya. Karena itu termasuk riya, dan riya adalah syirik, dan syirik menghapuskan amal ibadah seseorang. Kaidah yang keempat, kita tidak akan mungkin bisa bersabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sabar itu ibadah, dan ibadah tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali Allah memberi pertolongan kepada kita. Bahkan dalam semua urusan hidup kita, baik urusan akhirat maupun urusan dunia, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kata para ulama, setelah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, disusul dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena kita tidak mungkin bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah kepadamu, tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri itu artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak akan dapat hidayah, tidak pula bisa melakukan puasa, tidak pula bisa melakukan sholat. Begitu pula sabar. Tidak mungkin kita bisa bersabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat An-Nahl ayat 127, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sabar. Pun demikian, beliau tetap butuh pertolongan Allah untuk bisa bersabar. Oleh karenanya, mintalah pertolongan Allah dalam bersabar menuntut ilmu, supaya enggak ketiduran.
Dan ini cabang kaidah. Apabila bersabar membutuhkan pertolongan Allah, kalau begitu hendaklah kita berdoa kepada Allah, minta kesabaran. Dan di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita doa orang-orang beriman dari kalangan Bani Israel ketika mereka berjihad di jalan Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 250 mereka membaca doa, Rabbana afrik alaina sabra, wahai Rabb kami, tuangkanlah kesabaran kepada kami, wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki-kaki kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Begitu pula para tukang sihir Fir'aun yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, orang yang paling sesat dan penyesat umat di masa Fir'aun, kalau Allah berikan hidayah, maka mudah bagi mereka untuk bertobat. Para tukang sihir Fir'aun bertobat ketika melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Fir'aunnya yang nggak mau bertobat, maka dia mengancam para tukang sihir tersebut dengan siksaan yang kejam. Maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 126. Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslimin, beragama Islam. Dan lihat lafaz doa ini jemaah sekalian, bukan sekedar minta sabar sedikit, tapi kita minta kepada Allah dituangkan kesabaran itu sebanyak-banyaknya, karena kita memang membutuhkannya. Begitu pula di sini tercabang kaidah. Apabila telah kita pahami kesabaran kita hanyalah dengan pertolongan Allah, maka tidak sepatutnya kita menyombongkan diri atau merasa kagum terhadap diri kita, ataupun ingin dipuji orang karena kesabaran kita. Maka bukan kita yang pantas ditinggikan, dikagumi atau dipuji, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan pertolongan kepada kita. Dan ini semuanya penghancur amalan kita. Meskipun kita sudah sabar, tapi kemudian kita sombong, ujub, kagum terhadap diri, dan pingin dipuji orang, maka itu meruntuhkan amalan kita. Karena itu semuanya termasuk syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Kaidah yang kelima, sabar itu harus ma'allah, bersama Allah. Maksudnya jemaah sekalian, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa huwa dauranul abdi ma'a muradillahi dini minhu. Hendaklah seorang bersabar dengan tetap mengikuti keinginan Allah di dalam agama. Artinya, hakikat orang yang sabar adalah yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada orang sakit, kemudian dia mengatakan saya sabar, tapi diajak ke dukun dia ikut, maka berarti dia nggak sabar.
atau ada yang menawarkan kepadanya pengobatan yang haram, dia konsumsi, berarti dia nggak sabar. Ada orang yang ditimpa ujian kesulitan ekonomi, lalu dia mengatakan saya tetap sabar. Namun tatkala ditawarkan pekerjaan yang haram, dia ambil pekerjaan itu, maka dia bukan orang yang sabar. Oleh karenanya di surat At-Tur ayat ke-48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir li hukmi rabbik, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap hukum Rabbmu, karena sesungguhnya engkau dalam pandangan mata kami. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksud ayat ini, bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan hukum Rabbmu, mencakup dua bentuk hukum. Yang pertama, hukum qadari, maksudnya takdir Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Kesusahan-kesusahan yang menimpamu, sabarlah, karena itu takdir Allah kepadamu. Yang kedua, hukum syar'i, artinya tetaplah kamu berpegang teguh dengannya dan istiqamah di atasnya. Maka itulah hakikat sabar. Kaidah yang keenam, sabar itu perlu diusahakan untuk diamalkan. Karena sabar itu kan amalan. Jadi ketika seseorang ditimpa musibah, kemudian dia misalkan marah-marah, berarti dia nggak sabar. Apalagi sampai dia rusak barang-barang miliknya sendiri. Nabi SAW mengingatkan kita, laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan bagian dari kami orang yang ketika ditimpa musibah dia menampar-nampar pipi, artinya dia menyakiti dirinya sendiri. Dia tinju jendela kaca misalkan, apakah kaca rumahnya atau kaca mobilnya, menyakiti dirinya sendiri. Bahkan naudzubillah ada yang sampai bunuh diri. Bukan pula bagian dari kami orang yang ketika ditimpa musibah dia merobek-robek pakaiannya, artinya dia merusak barang-barang miliknya sendiri. Piring-piring di rumahnya dihancurkan, mobilnya ditendang, dan lain-lain. Bukan pula bagian dari kami orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Termasuk seruan jahiliyah adalah ucapan-ucapan yang mengandung kesabaran, yang mengandung ketidaksabaran ketika menghadapi musibah, atau seakan dia ingin protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini kadang-kadang ketika ditegur, meskipun kamu marah, janganlah melampiaskan amarah dengan cara seperti itu. Apa dia bilang? Ya mau gimana lagi, saya pembawaannya sudah seperti ini, pembawaannya temperamen. Maka jamaah sekalian, ini alasan yang gak bisa diterima. Karena akhlak itu ada dua macam. Ada yang bersifat jibilli, artinya memang itu bawaan dirinya, tanpa dia usaha Allah berikan anugerah akhlak itu kepadanya. Ada pula yang sifatnya kasbi, harus ada usaha.
Jadi bisa saja seseorang itu sifatnya temperamen, tapi kalau dia usaha untuk bersabar, bisa dia hilangkan sifat buruk tersebut. Jadi harus ada usaha, dan Allah memberikan kepada kita pertolongan dan hidayahnya itu juga melihat kepada usaha kita. Ini juga penting ya, terutama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Seringkali baik suami atau istri tidak bisa mengendalikan dirinya menghadapi pasangannya ketika pasangannya berbuat salah, padahal mungkin dia juga sering berbuat salah kepada pasangannya, tapi saat pasangannya berbuat salah, dia seakan nggak bisa memaafkan, dan dia selalu berharap mendapatkan pasangan yang sempurna, dan itu tidak mungkin dia dapatkan di kehidupan dunia ini. Jadi harus ada usaha, dan Allah berjanji sebagaimana di surat Al-Ankabut ayat ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, maka benar-benar akan kami berikan kepada mereka hidayah kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jadi Allah memberikan kepada kita hidayah dan pertolongan, itu juga melihat pada sebesar apa usaha kita untuk beramal. Kaidah yang ke-7, termasuk kaidah dalam bersabar, hendaklah kita kuatkan kesabaran kita dengan mempelajari dan merenungkan betapa besarnya pahala kesabaran. Maka ini akan membuat kita lebih kuat untuk bersabar. Dalam Al-Quran dan Sunnah banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang pahala-pahala amal soleh. Itu tujuannya agar kita termotivasi untuk beramal soleh. Dan sebaliknya, ancaman bagi orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram, agar kita juga termotivasi untuk meninggalkan yang haram dan selalu melakukan kewajiban. Dan di surat Az-Zumar ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung. Artinya sangat banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Dan di surat Al-Baqarah ayat 156 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini di surat Al-Baqarah ayat 155. Kemudian di ayat 157 kata Allah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar itulah yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Termasuk makna salawat dari Rabb mereka adalah ampunan dosa. Dan mereka juga akan mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah. Dan mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah. Jadi jamaah sekalian, di antara keutamaan sabar adalah dapat menjadi pembuka pintu hidayah. Sebagaimana di surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya dia yakin musibah itu adalah takdir Allah dan dia hadapi dengan kesabaran,
maka kata Allah, yahdi qalbah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada hatinya. Ada seorang wanita hitam yang terkena penyakit berat. Kalau datang penyakitnya, beliau sampai hilang kesadaran, sehingga pada akhirnya beliau datang kepada Nabi SAW minta didoakan supaya sembuh. Beliau berkata, inni usra, wahai Rasulullah, aku seringkali ditimpa penyakit yang menghilangkan kesadaran. Wa inni atakasyaf, dan ketika itu auratku tersingkap. Fad'ullaha li, maka doakanlah kepada Allah untuk menyembuhkan aku. Qala, maka Nabi SAW bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah, kalau kamu mau bersabar, maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki, namun kalau kamu mau, akan aku doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Jadi Nabi SAW kasih dia pilihan, mau sabar saja dan tidak sembuh, tapi balasannya surga, atau saya doakan dan semoga Allah sembuhkan engkau. Apa yang dipilih oleh wanita tersebut? Faqalat asbir, wanita itu berkata, wahai Rasulullah, aku memilih sabar. Subhanallah. Bayangkan ada orang sakit jadi nggak pingin sembuh, dan ini bukan penyakit ringan, penyakit berat sampai menghilangkan kesadaran, apalagi menyingkap aurat. Namun karena wanita solehah itu memiliki rasa malu, faqalat, ia pun berkata, inni atakasyaf fad'ullaha li alla atakasyaf, wahai Rasulullah, kalau sakit auratku akan tersingkap, maka doakanlah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap ketika ditimpa sakit. Padahal jamaah sekalian, ketika beliau sakit, hilang kesadaran dan aurat tersingkap, maka beliau tidak berdosa, karena itu di luar kendali dirinya. Bandingkan dengan para wanita yang Allah anugerahkan nikmat sehat, tapi dengan sadar menyingkap auratnya sendiri, seakan sudah tidak punya malu. Fada'alaha, maka Nabi SAW mendoakan wanita tersebut. Dan para sahabat mengatakan, dia termasuk wanita penghuni surga. Sudah dipastikan oleh Nabi SAW, kalau kamu sabar, bagimu surga. Sampai dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala' ats-tsawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Orang-orang yang hidup di dunia jarang dapat musibah, atau bahkan nggak pernah sama sekali, maka kelak di hari kiamat, tatkala mereka melihat orang-orang yang dulu di dunia sering ditimpa musibah mendapatkan pahala yang melimpah, maka saat itu mereka berharap, andai saja ketika di dunia mereka tertimpa musibah berat, sampai kalau perlu kulit-kulit mereka dikelupas atau dipotong-potong dengan gunting besi. Artinya musibah yang sangat membuat seseorang menderita. Mereka pingin seandainya dulu di dunia dapat musibah seperti itu, lalu mereka hadapi dengan kesabaran. Jadi orang-orang yang jarang ditimpa musibah, kelak di hari kiamat
akan iri kepada orang yang sering ditimpa musibah karena besarnya pahala sabar. Maka jemaah sekalian, mengingat ini akan lebih menguatkan kita untuk sabar. Kalau kita bahas, masih sangat banyak lagi anugerah-anugerah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang sabar. Kaidah yang ke-8, pahala kesabaran yang akan Allah berikan itu sesuai dengan kadar musibah yang menimpa kita. Dan musibah yang menimpa kita itu sesuai dengan kadar keimanan. Oleh karenanya jemaah sekalian, para nabi dan rasul yang paling berat musibahnya di dunia ini karena keimanan mereka yang paling kuat, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kepada mereka pahala sabar yang melimpah. Dan paling tidak ada 3 hikmah besar. Mengapa orang-orang yang paling Allah cintai, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, justru mendapatkan musibah yang paling besar? Hikmah yang pertama, karena Allah ingin memberikan kepada mereka pahala yang melimpah. Karena makin besar musibah, makin besar pula pahalanya. Yang kedua, agar kita meneladani kesabaran mereka. Sebab musibah yang menimpa kita nggak ada apa-apanya dibandingkan musibah yang menimpa para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau ada orang tua yang dapat musibah kehilangan anaknya, maka ini satu musibah besar bagi setiap orang tua. Maka ingatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau kehilangan 6 orang anak. 3 laki-laki semuanya masih kecil meninggalkan beliau, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan 3 putri sudah dewasa. Sudah dewasa, dan di antara mereka masih punya anak kecil, masih punya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil. Hanya Fatimah radhiyallahu anha yang wafat sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang dapat musibah kehilangan orang tuanya, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil ayah dan ibunda beliau sudah wafat. Tidak merasakan kasih sayang seorang ayah sama sekali, dan hanya sebentar saja merasakan kasih sayangnya seorang ibu. Jadi luar biasa hidupnya para nabi dan rasul. Ada yang mungkin rumahnya kebanjiran atau kebakaran. Nabi Muhammad SAW bukan hanya kehilangan rumah, bahkan kehilangan kampung halaman. Beliau harus berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Begitu pula para sahabat meninggalkan harta kekayaan mereka di kota Makkah demi mempertahankan iman. Mereka berhijrah ke kota Madinah. Sehingga ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan?" Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling keras balaknya, musibahnya? Qala, maka beliau bersabda, al-anbiya, para nabi. Thumma salihuna, kemudian orang-orang soleh setelah para nabi. Thummal amthal fal amthal, kemudian yang semisalnya, lalu yang di bawahnya, dan seterusnya. Yubtala rajul ala hasabi dinihi, seseorang mendapatkan musibah sesuai dengan keadaan agama dirinya. Fa in kana fi dihi salabatun zida fi balaihi, apabila dalam agamanya, yaitu dalam keimanannya,
ada kekuatan, maka balaknya ditambah. Wa in kana fi dinihi riqqah khuffifa anhu. Namun apabila pada agamanya, pada imannya ada kelemahan, maka balaknya pun dikurangi. Wala yazalul bala' bil mu'min hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Dan tidak henti-hentinya orang mukmin itu tertimpa bala sampai dia berjalan di atas bumi tanpa dosa sedikit pun. Jadi ini hikmah besar agar Allah memberi pahala yang melimpah dan agar kita meneladani kesabaran para nabi dan rasul. Hikmah yang ketiga, dan ini yang paling penting, mengapa Allah timpakan musibah-musibah berat kepada para nabi dan rasul? Agar kita selalu memandang mereka sebagai manusia biasa yang tidak pantas untuk disembah. Mereka tidak memiliki sifat-sifat Allah sedikit pun, tidak pula punya hak untuk diibadahi, sehingga mereka tidak bisa mengatur takdir Allah, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Jangankan untuk orang lain, untuk diri mereka sendiri saja tidak bisa mereka lakukan. Dan di sini jemaah sekalian juga tercabang kaidah, sabar itu bertingkat-tingkat, kesabaran bertingkat-tingkat. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, innamas sabru inda sodmatil ula. Kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama. Maksudnya jemaah sekalian, pahala terbesar dari kesabaran adalah saat pertama kita ditimpa musibah. Besoknya musibah itu semakin ringan, besoknya lagi tambah ringan, tahun depan mungkin sudah kita lupa sama sekali. Jadi ini juga termasuk nikmat Allah. Seseorang melupakan musibah yang pernah menimpanya. Oleh karenanya, kalau sudah berlalu musibah itu, sudah tidak terlalu terasa di hati kita. Namun ketika pertama terjadi, itulah yang membuat kita sangat terpukul. Maka ketika itu, bersabar pahalanya lebih besar dibandingkan hari-hari setelahnya. Jadi sabar kalau ingat mantan, karena berlalu waktu, sudah mantan akan terlupakan. Kaidah yang ke-9, sabar itu bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar itu harus dengan usaha. Orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan kekurangan harta, sehingga dia tidak bisa menafkahi keluarganya sesuai kebutuhan mereka, maka hendaklah dia sabar. Tapi bukan berarti dia diam saja, harus dia usaha. Dan usahanya pun harus yang halal, tidak boleh yang haram. Kalau dia berusaha yang haram, maka dia tidak sabar. Oleh karenanya, syariat melarang kita meminta-minta dan memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Rasulullah SAW bersabda, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Seorang dari kalian memikul seikat kayu bakar
dengan itu dia bisa makan, maka itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik mereka beri atau mereka tidak beri. Nabi SAW juga mengingatkan, man sa'alan nasa amwalahum takathura fa innama yas'alu jamra falyastaqil aw liyastakthir. Barang siapa meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak hartanya, maka dia hanyalah meminta bara api neraka. Maka silahkan, dia mau baranya banyak atau sedikit, dia mau baranya sedikit atau banyak. Artinya ini ancaman, bukan dipersilahkan, tapi ancaman baginya. Nabi SAW juga bersabda, la tazalul al-mas'alatu bi ahadikum hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Tidak henti-hentinya seorang dari kalian meminta-minta sampai dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita, kana Zakaria alaihi salam najjara. Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Wa kana Dawud alaihi salam la ya'kul illa min ta'ami yadih. Dan Nabi Daud alaihi salam tidaklah makan kecuali hasil usaha dari pekerjaan beliau sendiri. Dan Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW pernah menjadi pedagang, itu pun mendagangkan barang milik orang, kemudian beliau diupah. Pernah juga menjadi pengembala kambing, itu pun mengembalakan kambing milik orang, kemudian beliau diupah. Intinya adalah para Nabi dan Rasul mencontohkan kepada kita untuk berusaha, bukan pasrah tanpa usaha, bukan itu sabar. Oleh karenanya Nabi SAW juga mengatakan, tadawaw ibadallah fa inna Allah subhanahu lam yada' da'an illa wada'a ma'ahu shifaan illa al-haram. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga bersamanya penawarnya, obatnya. Kecuali penyakit tua, itu nggak ada obatnya. Jadi kita wajib bersabar ketika ditimpa musibah sakit. Bersamaan dengan itu Nabi SAW menyuruh kita berusaha untuk berobat, tapi tidak boleh berobat dengan yang haram. Beliau bersabda, wala tadawau biharamin, jangan kamu berobat dengan yang haram. Contoh haram bahkan syirik adalah pergi berobat kepada para dukun. Lebih baik mati atau tersiksa hidup kita daripada datang kepada dukun lalu terjerumus dalam dosa terbesar, yaitu dosa kesyirikan. Cuma sembuh sesaat, andai sembuh, lalu mendapatkan azab yang kekal abadi. Na'udzubillah. Oleh karenanya jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran. Kalau seseorang ke dukun kemudian sembuh, maka itu bukan ukuran kebenaran. Sembuhnya dia bukan ukuran bahwa pengobatan itu adalah benar, tidak. Ukurannya adalah caranya, apakah sesuai syariat atau tidak. Karena memang faktanya banyak orang sembuh dengan berobat ke dukun. Kenapa? Kok bisa sembuh? Karena si dukun telah melakukan persembahan kepada setan yang mengganggu orang itu, lalu setan itu melepaskan gangguannya sehingga seakan-akan orang itu sembuh. Jadi ini cuma tipu daya antara setan dan para dukun. Dia ke dokter bolak-balik, habis uang banyak, nggak sembuh-sembuh. Dokter pun bingung, sakit apa dia?
ternyata diganggu setan. Sekali ke dukun langsung sembuh. Maka meskipun sembuh tidak merubah hukum, itu adalah syirik, pembatal keislaman. Kaidah yang ke-10, ini yang terakhir. Tidak ada batas kesabaran kecuali kematian. Jadi tidak tepat ungkapan sabar itu ada batasnya. Karena sabar itu adalah ibadah. Ibadah sampai kapan batas akhirnya? Sampai kematian menjemput kita. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat ke-99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Dan bahkan jemaah sekalian, menjelang mati harus lebih kita kuatkan kesabaran, karena setan akan berusaha maksimal. Sebab itu sudah kesempatan terakhir dia menyesatkan kita, maka dia akan berusaha maksimal untuk menyesatkan kita menjelang mati. Maka harus kita kuatkan kesabaran kita. Dan di surat Ali Imran ayat ke-200 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, wal musabarah, yang dimaksud menguatkan kesabaran dalam ayat ini, maknanya adalah al mulazamatu wal istimraru ala dzalik ala dawam, terus menerus sabar dan selalu sabar selamanya, seterusnya, sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Inilah perintah Allah kepada kita dalam bersabar, terus menerus sabar, selalu sabar sampai akhir hayat kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya kesabaran. Ini yang bisa kita bahas. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Bismillah. Apabila seorang janda yang tinggal dengan orang tuanya dan ingin melakukan puasa Daud, tetapi oleh bapaknya tidak diperbolehkan dengan alasan kesehatan, karena saat ini sedang merawat orang tuanya yang sudah sepuh, apa hukumnya jika tetap ingin melakukan puasa Daud? Kalau memang faktanya ketika dia berpuasa Daud bisa mengurangi baktinya kepada orang tuanya dalam mengurus orang tuanya yang sedang sakit, maka lebih afdal dia enggak puasa. Karena berbakti kepada orang tua itu lebih besar pahalanya dan hukumnya wajib. Sedangkan puasa Daud hukumnya sunnah. Maka berbakti kepada orang tua hukumnya wajib dan pahalanya lebih besar daripada puasa Daud. Kecuali jemaah sekalian, puasa yang wajib baginya, maka dia tidak memerlukan izin siapapun. Dan juga
Bisa saja puasa sunnah menjadi wajib bagi seseorang. Contoh, orang yang ingin mengekang syahwatnya. Kalau misalkan dia dalam kondisi, jika dia enggak puasa, dia akan terjerumus pada syahwat yang haram. Saat itu berpuasa baginya menjadi wajib. Apabila hanya dengan itu cara menjauhi syahwat yang haram. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah menikah, hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu akan menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Wallahu a'lam. Ketika pasangan suami atau istri tidak mau sholat atau tidak mau melakukan ibadah-ibadah yang wajib, istri atau suami sudah bersabar mengingatkan. Pertanyaannya, apakah boleh bersabar dengan sabar seperti itu? Apakah boleh memilih sabar atau bercerai? Apabila pasangan melakukan dosa-dosa besar dan kita sudah ingatkan semaksimal mungkin, tapi dia tidak mau berubah, maka saat itu kata para ulama wajib bercerai. Itu baru dosa-dosa besar. Kalau kekufuran yang dia lakukan lebih parah lagi, dan meninggalkan sholat termasuk kekufuran. Atau misalkan percaya dukun dan lain-lain, maka ini lebih parah lagi. Beda halnya kalau cuma hak kita yang tidak dipenuhi, maka lebih afdal untuk sabar. Itu pun boleh bercerai, tapi lebih afdal sabar. Namun kalau hak Allah yang dilanggar, maka bukan termasuk sabar kalau terus mempertahankan rumah tangga, tapi itu membahayakan diri. Belum lagi kalau anak semakin banyak sementara orang tuanya seperti itu, maka memudaratkan anak-anaknya. Tadi disebutkan musibah yang menimpa kita sesuai kadar iman kita. Apakah itu bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita? Benar. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tidak mungkin Allah menimpakan kepada kita sesuatu yang tidak sanggup kita tanggung. Makanya bodoh kalau seseorang dapat musibah sampai bunuh diri, naudzubillah. Enggak mungkin Allah berikan musibah yang kita enggak sanggup untuk menanggungnya. Oleh karenanya, agar kita bisa menanggungnya, Allah memberikan kepada kita jalannya. Meminta tolong kepada Allah, berusaha meneladani para nabi dan rasul, membandingkan usaha yang musibah yang menimpa kita dengan musibah yang menimpa orang-orang soleh. Termasuk jamaah sekalian, yang dapat meringankan musibah kita adalah mengingat kematian orang yang paling kita cintai. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau di hati seseorang benar-benar dia mencintai Nabi Muhammad SAW, ketika dia ditimpa musibah,
kemudian dia ingat kematian Nabi Muhammad SAW, niscaya musibah yang menimpanya itu terasa ringan. Kenapa? Karena baginya musibah kematian Nabi Muhammad SAW, meskipun dia ketika itu belum lahir, tapi baginya itu yang paling berat. Kenapa? Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu mirip dengan kata seseorang, tapi ini jangan ditiru ya. Jadi beliau kalau ke kantor sering dapat masalah di kantor, maka solusinya, kata beliau, melihat foto istrinya. Kenapa? Karena semua masalah menjadi ringan. Sebab foto itulah yang paling berat baginya. Tapi jangan seperti itu ya. Terutama para istri, jangan menjadi masalah yang paling berat bagi suami. Ya intinya, seseorang ketika mengingat musibah kematian Nabi SAW, maka itu adalah musibah yang berat, sehingga musibah lain terasa ringan baginya. Ini termasuk cara kita agar bisa lebih bersabar menghadapi musibah. Artinya Allah berikan kepada kita jalan-jalan agar musibah kita lebih ringan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.